Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah riset operasi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni mengenai metode penugasan. Dan materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang definisi dari metode penugasan. Jadi apa sih metode penugasan itu? Metode penugasan merupakan suatu program linier atau bagian dari program linier yang digunakan untuk mengalokasikan suatu pekerjaan kepada suatu subjek atau orang tertentu dengan tujuan untuk mencapai laba yang maksimum atau maksimal dengan biaya yang minimum. Selanjutnya, tujuan metode penugasan ada 3. Yang pertama, menempatkan karyawan pada tempat yang sesuai agar hasil yang maksimal. Dan yang kedua, meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Ada pula syarat metode penugasan. Yang pertama, jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Dan yang kedua, setiap pekerja hanya dapat mengerjakan satu tugas. Dan yang ketiga, apabila jumlah pekerja tugas tidak sama, maka menggunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang penyeimbangan antara banyaknya tugas dengan banyaknya pekerja. Halo, nama saya Falah Diaul Haq Fajari, ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan. Terdapat 2 permasalahan, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi biaya produksi. Masalah maksimasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Sedangkan masalah minimasi biaya produksi itu adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Nah, masalah maksimasi ini terdiri dari keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lainnya. Sedangkan masalah minimasi ini terdiri dari biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh kegiatan yang termasuk dalam masalah penugasan. Di antaranya ialah penempatan karyawan pada suatu posisi di jabatan perusahaan pada suatu perusahaan, pembagian wilayah tugas salesman maupun pembagian tugas dalam tim estafet renang. Tadi itu adalah contoh dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam masalah penugasan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Metode penugasan masalah maksimasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya. Metode maksimasi dibagi menjadi 2 macam, yakni sebagai berikut: maksimasi normal dan maksimasi tidak normal. Maksimasi normal yaitu apabila jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Maksimasi tidak normal yaitu apabila jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Metode penugasan masalah minimasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan batas minimal penugasan setiap individunya, sehingga dalam hasil akhir penugasan menghasilkan N faktorial. Dalam metode penugasan ini, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolomnya. Apabila terdapat masalah jumlah salah satu dari 2 hal tersebut tidak sama, maka perlu diperbaiki dalam perhitungannya. Contoh masalah minimasi. Seorang pimpinan perusahaan memiliki 4 karyawan yang sangat dipercaya dan diandalkan olehnya. Tiap pekerja tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat diselesaikan oleh mereka dalam jangka waktu yang berbeda. Dalam kasus kali ini, pimpinan ingin mengalokasikan tiap pekerjaan kepada tiap karyawan agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepat atau seminimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyelesaian contoh masalah minimasi. Langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal masalah minimasi tersebut adalah: langkah pertama, pilih nilai pada setiap baris yang memiliki nilai terkecil. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai terkecil pada baris pertama adalah 40, nilai terkecil pada baris kedua adalah 54,
nilai terkecil pada baris keempat adalah 50. Langkah kedua yaitu kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil. Pada tabel tersebut, baris pertama berarti dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 40 sehingga 40 dikurangi 40 sama dengan 0, 47 dikurangi 40 sama dengan 7, 65 dikurangi 40 sama dengan 25, dan 87 dikurangi 40 sama dengan 47. Pada baris kedua dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 54 sehingga 65 dikurangi 54 sama dengan 11, 69 dikurangi 54 sama dengan 15, 78 dikurangi 54 sama dengan 24, dan 54 dikurangi 54 sama dengan 0. Pada baris ketiga dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 41 sehingga 41 dikurangi 41 sama dengan 0, 52 dikurangi 41 sama dengan 11, 59 dikurangi 41 sama dengan 18, 63 dikurangi 41 sama dengan 22. Pada baris keempat berarti dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 50 sehingga 79 dikurangi 50 sama dengan 29, 80 dikurangi 50 sama dengan 30, 52 dikurangi 50 sama dengan 2, dan 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai pada kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada tabel tersebut, yang belum terdapat nilai 0 terdapat pada kolom B dan C, di mana nilai terkecil pada kolom B adalah 7 dan nilai terkecil pada kolom C yaitu 2. Langkah keempat yaitu kurangi nilai terkecil pada kolom B dan C, di mana nilai terkecil pada kolom B itu 7 sehingga 7 dikurangi 7 sama dengan 0, dan nilai terkecil pada kolom C yaitu 2 sehingga 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pada tabel tersebut, setiap baris dan setiap kolom sudah terdapat nilai 0 sehingga langkah selanjutnya yaitu menutup angka yang bernilai 0 dengan garis vertikal dan horizontal. Jumlah garis pada tabel tersebut lebih kecil dari jumlah baris dan kolom di mana perbandingannya yaitu 3:4 sehingga tabel tersebut belum optimal dan perlu direvisi dengan cara nilai yang tidak ditutupi garis dikurangi dengan nilai terkecil yaitu 8, dan nilai yang dilalui oleh dua garis harus dijumlahkan dengan nilai 8. Langkah kelima, tabel di atas telah optimal karena jumlah garis yang menutupi nilai 0 sudah sesuai dengan jumlah kolom pada tabel yaitu 4 buah garis. Langkah keenam adalah menentukan alokasi optimalnya berdasarkan tabel yang telah direvisi. Dari tabel yang terlihat di langkah kelima diketahui bahwa pekerja 1 mengerjakan tugas D, pekerja 2 mengerjakan tugas D, pekerja 3 mengerjakan tugas A, pekerja 4 mengerjakan tugas C, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 47 ditambah 54 ditambah 41 ditambah 52 sehingga menghasilkan waktu 194 menit. Selanjutnya terdapat contoh masalah maksimasi. Sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin. Setiap mesin tersebut mampu menghasilkan 4 jenis produk. Akan tetapi, jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis dari setiap mesin berbeda-beda, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah maksimasi. Yang pertama, membuat semua nilai dalam tabel menjadi negatif. Langkah kedua yaitu kurangi nilai dalam setiap baris dengan nilai negatif yang besar. Langkah ketiga, cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Langkah keempat, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa, saya akan melanjutkan presentasinya. Langkah kelima, penentuan alokasi optimal. Dari data
di samping diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk D, mesin 2 mengerjakan produk B, mesin 3 mengerjakan produk C, dan mesin 4 mengerjakan produk A. Sehingga produk yang dihasilkan adalah 1200 ditambah 900 ditambah 1200 ditambah 1200 sehingga jumlahnya 4500 unit. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.